Para santri sekalian yang berbahagia, wajib bagi setiap orang mukmin membangun harga diri dengan membangun harga diri menjadi sarana dakwah kita atau mendakwahkan ajaran agama Islam yang mulia yang kita harus membangun harga diri sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman. Ada beberapa faktor yang membuat harga diri orang beriman menjadi naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis di hadapan manusia pun akan naik. Harga diri yang seperti apa? Kadang ketika kita bercerita tentang masalah harga diri yang seperti apa. Tapi sebagai manusia hidup harus berusaha membangun harga diri. Tapi ingat, harga diri itu setelah kita bangun dengan susah payah menjadi sarana. Jadikan sarana dakwah kita, dakwah ajaran agama Islam. Kenapa? Agar harga diri kita naik di hadapan Allah. Kalau harga diri kita sudah naik di hadapan Allah, sudah barang pasti akan naik di hadapan manusia. Faktor dari beberapa faktor. Yang pertama, yakin, punya keyakinan kuat, yakin, percaya. Yakin, percaya. Hidup itu bergantung kepada Allah. Jadi setiap manusia pasti punya masalahnya masing-masing. Hidup kita bukan bergantung hidup orang lain. Bahagia kita bukan tergantung kepada orang lain. Sebab kalau kita menjalani hidup ketergantungan, kita ambil contoh kebahagiaan itu karena orang lain, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Pada baik lagi syukurnya. Pada baik punya problematika masing-masing. Jadi ketergantungan kita bergantung hidup si yakin, si percaya, menggantungkan hidup manusia. Kita pengen bahagia, hidup bahagia, digantungkan hidup bahagia itu kepada Allah. Jangan kepada sesama makhluk, kepada manusia yang sama-sama punya masalah, sama-sama yang berjuang ingin bahagia. Dan terkadang kebahagiaan itu hanya sebentar. Terus sederhana, sudah bahagia, terus kasar seperti atau siang-siang kita bahagia, senyum-senyum, bahkan ketawa kepingin, malam-malam.
Contoh kita punya masalah, cerita maring orang sih sama-sama punya masalah, ditambah orang yang kita ajak diskusi masalahnya lebih besar, kedua orang punya ilmu bagaimana solusinya untuk keluar dari masalah itu. Antuknya apa? Antuknya pada baik dulu. Antuknya pada baik dulu. Jadi duit kalau sebelum tapi pada baik kepelakuan. Takut kalau orang yang tidak tahu apa-apa, si percaya diri, si yakin, karena kita sudah menggantungkan hidup kita kepada Allah. Satu, harga diri kita supaya naik di hadapan Allah, juga di hadapan manusia. Faktor yang pertama, kita harus punya keyakinan yang kuat. Ini diantara bagian dari karakter kita, harus mempunyai keyakinan yang kuat. Sikap. Yang kedua, faktor yang kedua, hidup harus selalu mengambil suri tauladan, ucapan, sikap, perbuatan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sebagai manusia, sebagai orang bisa mampu menjaga lisannya, makanya ada peribahasa lidahmu adalah pedangmu, lidahmu adalah jangkarimu. Ketika pedang sudah dikeluarkan dari serangkanya, dimobat-mabit, pasti akan ada yang kena. Kalau lidah sudah dikeluarkan dari tempatnya, obat kawin banyak tutur kata yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, pasti ada yang kena dari ucapan kita. Al-yaqul khairat. Suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda deke, tapi memang harus belajar. Dibenci orang balas benci. Dibencinya kita bukan karena perbuatan kita yang layak dibenci. Kita berusaha menjadi orang baik karena melakukan sesuatu yang baik. Tapi toh nyatane masih banyak orang yang membenci kita. Gak usah kita balas benci. Caranya ya kita ada cuek sedikit dengan belajar cuek sedikit supaya kita tidak terprovokasi dengan orang yang membenci kita. Belajar dari wong geblek. Dapat ilmu dari wong geblek. Wong geblek ketika bikin wong geblek gak pernah sakit hati. Rasa wong geblek gimana? Si geblek siapa? Ya wong si wong geblek. Nggak geblek. Ya geblek sih. Tapi memang kehidupan orang gila seperti itu, ya sudah. Maka kita jangan belajar jadi orang gila. Nah, karena kita orang waras, karena kita punya akal, yang akal kita digunakan untuk melakukan, untuk berucap, untuk berbuat sikap yang baik. Caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, ada
Karena memang Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya jaga sikap akhlak itu sikap. Saya lebih menghargai orang yang mempunyai sikap baik daripada yang mempunyai intelektual baik. Tapi akan lebih menghormati tadi orang yang intelektualnya baik tapi juga punya sikap yang baik. Karena memang karena hakikat dari manusia itu lakon karena Bani Adam punya intelektual baik juga punya sikap yang baik. Yang kedua tadi apa? Hidup harus mengambil suri tauladan dari Rasul, baik ucapan, sikap ataupun perbuatan. Yang ketiga, kita selalu berbuat baik kepada orang yang beriman. Selalu berbuat baik kepada orang yang beriman. Rasul pernah menyampaikan, selalulah berbuat baik kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Lanang wadon pintar bodoh pakai umat Kanjeng Nabi. Masalah diaku atau tidak tergantung orang. Makanya kita mudah-mudahan kita umat Kanjeng Nabi, mudah-mudahan oleh Nabi juga diaku kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Caranya yang ini, Kanjeng Nabi sangat cinta mari umatnya. Kita mencintai Kanjeng Nabi, maka kita juga belajar mencintai sesuatu yang Kanjeng Nabi cintai. Kanjeng Nabi mencintai umatnya, manusia model-model seperti itu. Ini sama-sama umat Kanjeng Nabi yang belajar mencintai. Berarti belajar orang membenci, belajar mencintai. Semakin kita belajar mencintai, berarti kita meninggalkan kebencian. Karena kita sabar, karena kita senang orang wade, orang senang nabrak waktu sanajan alor ketik sesuai. Masa orang yang punya hatinya bikin lentur kayak gue, sealat-alat kayak hati dan sesuai sing penting kita ada sabar. Yang keempat, perlunya kita memiliki subur hati. Apa? Agar hidup kita ringan, agar hidup kita bahagia, kita harus mempunyai hati yang subur dari hal yang keduniawian. Sebab yang bikin kita kecewa, yang bikin kita pusing, yang bikin kita sakit hati adalah keterkaitan hati mari hal yang duniawi. Karena kita sering nandur menanam benih-benih kebaikan, tapi kita tidak pernah mengingat bahwa kita pernah menanam kebaikan. Nanti setelah kita sadar ternyata banyak sekali tumbuhan-tumbuhan kebaikan di sekeliling kita. Sampai kita bingung dengan sendirinya, saya mengucapkan inilah rezeki minta surah yang kasih, padahal itu dari pusat hati. Subur hati, agar hati kita itu bisa terjaga. Karena kekecewaan, kebencian, karena kita itu tidak subur hati kita. Terlalu berharap, harapan tidak sesuai dengan ekspektasi pekerjaan yang terjadi. Hal yang kedua, pusing, pikiran yang mumet, suka makan, suka minum, keringlah tubuh kita, penyakit dan ada, pusing, pikirannya pusing, makanan nggak masuk, kurang bergizi, ya ceking, dan ini cekinglah bunyi. Tapi saya lihat alhamdulillah sampai saat ini semuanya bahagia, subur semuanya. Intinya bahagia, berarti bahagia.
Walaupun terkadang ada problematika yang mengganggu pikir, selewat aja sampai ngendung masalah problematika, ngendung di dalam pikir masuk nyesek mari jeloneng hati. Kelima apa? Memis. Meminta-minta berarti memis. Jadi kita itu semuanya milik Allah dan yakin semuanya milik Allah. Maka kita memintanya kepada Allah. Jalan rezekinya, jalan yang kita inginkan dari siapa saja, dari mana saja arahnya, terserah Allah. Orang manusia rajin, tapi orang pernah ingat Allah, dia jadi miskin. Tidak kan? Karena ini untuk menutupi rasa malu, yaitu ditutupi dengan kebaikan mulut dan kebaikan sikap biasanya. Kalau orang bisa sangat maaf. Assalamualaikum, jangan sedang berjaya. Jangan bagus bilang kita. Tapi nggak salah. Memang kita harus berbuat baik dengan ucapan kita. Kalau memang tidak dengan sikap kita, dan dengan ucapan kita. Syukur dengan ucapan, dengan sikap, dan baik dengan perbuatan. Yang kelima, yang terakhir, agar harga diri kita naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga di hadapan manusia, kita harus luas soal ilmi, harus mempunyai intelektual yang luas, ilmu yang luas. Menjadi seorang alim pun menjadi seorang yang berilmu. Maka cara supaya kita mendapatkan ilmu, ya caranya ya kita ngaji, ya kita sinau, ya kita belajar, ya kita membaca. Ngaji hanya sebatas mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru tapi tidak dibaca, kurang maksimal. Maka santri itu hiburannya membaca. Aja dolanan lako-lako. Santri milenial itu milenial. Benar hanya sebatas untuk hiburan semata tapi tidak meninggalkan membaca. Ya orang berdosa itu mengarang kayak gitu. Karena kalau olahraga tangan, saya suka tangannya apa? Benar hanya sebatas untuk hiburan dan daripada. Jadi harus berilmu. Berapa kali sudah bolak-balik menyampaikan, ilmu itu adalah sahabat sejati yang sesungguhnya. Dimanapun, kapanpun, ilmu itu selalu akan mendampingi kita dan akan membela kita. Ketika kita punya problematika, ilmu akan membela. Karena kita menjadi orang yang intelektual, menjadi orang alim yang berilmu, ilmu akan berbicara. Karena ilmu tersimpan di dalam akal kita, dalam hati kita, maka ilmu kita akan muncul, akan menuntun hati kita, menuntun pikiran kita. Tapi bagi orang yang tidak punya ilmu tapi problematikanya akeh, jadi ini masalah. Badannya sehat, al-aql salim bil jismi salim, awaknya kuat, intelektualnya kuat, perasaan hatinya juga kuat. Apa saja sekiranya ilmu nanti bisa dimanfaatkan dan bermanfaat, mumpung kita memang
selagi menjadi seorang pelajar, menjadi seorang santri, cari ambil ilmu apa saja dari siapa saja, kalau memang ilmu itu bermanfaat. Karena semakin kita berilmu, maka kita akan semakin naik harga diri kita. Cari lanjut. Diberi kesempatan, diberi kesehatan, terus ngaji, terus sinau, terus ngaji. Ada kalanya kita itu tidak berkumpul seperti ini. Mumpung masih diberi kesempatan bisa berkumpul, ngaji, cari ilmu, menghafal bersama, gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Karena tidak selamanya kamu aktivitasnya akan seperti ini. Satu kali lagi, karena tidak selamanya aktivitas itu akan seperti ini yang seperti kita lakukan. Mumpung masih diberi kesempatan, aktivitas yang kita jalani itu jalani dengan semampu kita, sebaik mungkin, sekuat tenaga mungkin. Gunakan waktunya sebaik-baiknya agar kita meraih ilmu dan ilmunya bermanfaat. Alhamdulillah.